Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Jikalau sampai saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, sesungguhnya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Meskipun di satu sisi kami merasakan kondisi yang masih kurang menentu ini, dan begitu banyak ketakutan, kecemasan, bahkan tidak bisa dipungkiri lagi ada begitu banyak anak Tuhan yang merasa khawatir akan situasi. Namun kami percaya bahwa masih ada Yesus, masih ada jawaban. Masih ada Yesus, masih ada harapan. Kami tidak takut untuk menjalankan hari-hari kami, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak. Kami beribadah ini masih online, namun tidak menghilangkan esensinya, bahwa sungguh-sungguh kami mau datang kepada Tuhan. Dan ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan akan isi hati. Tuhan tulis hati dan pikiran kami. Siapapun yang menyaksikan akan siaran ini, mereka dilawan oleh firman. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini, mereka yang berada di kos-kosan, mereka yang menyaksikan akan ibadah ini, bahkan bersama-sama beribadah, mereka juga dilawan dan berkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pakai mulut lidah hamba ini Tuhan, untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang hamba mau. Dan hamba tidak mencuri akan kemuliaan Tuhan, namun Tuhan tadi ditinggikan dan dipermuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, demi dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Wow, luar biasa. Walaupun situasi masih sama, tapi kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita tetap memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan selalu berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Saudara yang di rumah juga katakan pada kanan kirimu, supaya menyaksikan secara ini, katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tema saat ini tema yang tidak biasa, menjadi tema yang sungguh luar biasa, yaitu pergumulan pasti berlalu. Pergumulan pasti berlalu. The struggle must have pace. Harus cepat selesai. Siapa di antara kita yang tidak memiliki pergumulan? Pasti semua punya pergumulan. Setiap orang pasti memiliki pergumulan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Rut, pasal pertama ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Saudara buka kitab masing-masing dan ikuti. Rut pasal pertama ayat pertama sampai ayat yang ke-6 dengan perikop Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makan kepada mereka. Pasal keempat ayat 13 sampai 17 saya akan bacakan. Lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus
termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tangga perempuan memberi nama kepada itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Berbahagia setiap kita baca firman Tuhan, terlebih berbahagia setiap kita melawan firman Tuhan hari lepas hari. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan yang tadi saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu siapakah di antara kita yang tidak memiliki pergumulan di dalam kehidupannya? Tentu saja setiap orang pasti memiliki pergumulan. Sekali lagi, tentu saja semua orang pasti memiliki pergumulan. Sekalipun pergumulan mereka atau pergumulan yang mereka miliki ini berbeda-beda, atau tingkatannya berbeda, atau levelnya atau level pergumulan mereka itu tidak sama. Kalau kita lihat, saudara, saya mencoba mencari definisi dari pergumulan ini. Ketika saya mendapatkan definisi dari arti kata pergumulan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pergumulan ini dari akar kata gumul. Gumul, bergumul, atau bergulat, atau bergelut, di mana keduanya ya sama-sama memiliki satu penekanan yang aktif, saudara. Jadi kata bergumul ini bukan suatu hal yang pasif, tapi aktif, di mana dia terus melakukan itu, melakukan hal. Bergumul, bergulat, bergelut, melibatkan diri dengan begitu banyak orang dalam situasi sehari-hari. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, tidak ada seorang pun yang tidak memiliki pergumulan. Tentu saja kita hidup sebagai manusia, manusia yang merupakan makhluk sosial ini. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang membuat manusia itu sendiri bisa merasakan perasaan orang lain, atau yang biasa kita sebut dengan yang namanya empati. Hal tersebutlah yang membuat manusia berbeda dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Lalu saudara, tidak semua manusia, tidak semua orang memiliki kehidupan yang lurus-lurus saja, bagaikan jalan yang baru diaspal. Ada kalanya jalan yang dilalui oleh kendaraan yang bermuatan kecil, besar, itu tentu saja ditentukan oleh besarnya kapasitas yang sudah ditentukan. Namun lama-kelamaan yang mulus ini akan menjadi rusak. Karena apa? Karena jalan yang mulus tadi dilewati oleh mobil-mobil yang memiliki beban, yang memiliki kapasitas atau muatan yang begitu berat. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu saja lama-kelamaan aspal yang tadinya mulus ini menjadi kusam, menjadi rusak, bahkan berlubang. Inilah yang hampir sama dalam setiap kehidupan kita. Kenapa saya katakan demikian? Tentu karena tidak semua manusia itu hidupnya mulus. Tidak semua manusia hidupnya lurus saja atau berjalan dengan mulus, tetapi memiliki pergumulan, memiliki persoalan, memiliki tantangan hidup dan harus dijalankan. Kalau kita tahu di dalam kebudayaan barat, kita mendengar istilah Romeo dan Juliet. Siapa yang tidak kenal, siapa yang tidak tahu film romantis ini? Sampai pada akhirnya dua kekasih ini selesai, game over. Karena apa? Karena tidak disetujui untuk membangun rumah tangga. Romeo dan Juliet
Bahkan di kebudayaan Cina ada yang namanya Sampek Engtai. Dan di kebudayaan Indonesia kita juga mendengar yang namanya Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Dan ini sudah masuk dalam satu novel, Siti Nurbaya karangan Mara Rusli. Namun saudara, yang perlu kita ketahui bahwa di karya keselamatan Tuhan kita sampai pada kehidupan yang tadi kita baca, kehidupan Rut dan Boas ini, yang kita temukan dalam kitab Rut ini bukan sekedar pergumulan yang biasa-biasa, bukan sekedar masalah cinta yang biasa-biasa, tetapi ada janji Tuhan, janji keselamatan. Kebanyakan dari kisah roman yang kita temukan di kesastraan modern selalu dimulai dengan yang namanya atau indahnya hubungan pasangan dan tentu berakhir secara tragis. Entah bunuh diri kan? Baik kematian dari Romeo dan Juliet ini, baik dari kematian Sampek dan Engtai ini, diserap ke dalam kubur, dan kisah asmara dari Siti Nurbaya yang berakhir tragis. Namun kita tahu bahwa kisah Rut dan Boas justru terbalik, saudara. Kisah Rut dan Boas justru terbalik. Karena apa? Karena janji Tuhan, janji karya keselamatan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam pasal pertama ini, di ayat yang pertama dikatakan pada zaman para hakim memerintah. Ini masuk pada zaman para hakim-hakim, di mana ada kelaparan yang begitu hebat di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Untuk apa? Untuk menetap di sana sebagai orang asing. Mereka pergi, mereka keluar, karena pada zaman hakim-hakim hidup bangsa ini begitu menderita. Lalu Elimelek mengambil keputusan untuk dia harus pergi, meninggalkan kota itu, meninggalkan tempat itu bersama istri dan kedua anaknya, bersama Naomi dan kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efratah dari Bethlehem Yehuda. Jadi asli orang-orang Israel, asli orang-orang Bethlehem, asli dari kota itu. Mereka takut, mereka tidak mau. Sama seperti orang-orang yang pada waktu itu mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, mengalami kelaparan. Berarti ketika kita membaca dan merenungkan hal ini, kelaparan yang terjadi pada zaman hakim-hakim ini bukan kelaparan yang biasa. Begitu banyak orang yang menderita pada waktu itu. Kemudian matilah Elimelek setelah pergi membawa istri dan kedua anaknya. Lalu apa yang terjadi? Di ayat yang ketiga kita bisa lihat, saudara. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Bagaimana seorang ibu atau seorang istri ditinggalkan oleh seorang suami dalam satu kondisi, dalam satu posisi yang tidak menyenangkan, yang sangat-sangat menyulitkan. Menjadi seorang janda, saudara, hatinya gundah, hatinya sedih, rasanya mau mati. Saudara dikasih Tuhan, semua orang pasti mengalami, mungkin ketika ia ditinggalkan seorang suami, ketika ia belum siap menghadapi situasi. Dikatakan kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Maksudnya tinggal perempuan ini dengan kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion ini. Keduanya mengambil perempuan Moab, saudara. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Saudara gue dikasih Tuhan, kita juga bisa melihat ada satu pertanyaan, siapakah Rut ini? Kalau kita lihat dalam pasal pertama, nama Rut dalam bahasa Ibrani adalah sebuah kontradiksi nomina feminin, yaitu heu, yang berarti atau bisa berarti tindakan melihat, sesuatu yang pantas dilihat, atau sebuah persahabatan
Nama Rut ini dari akar kata ra'ah yang berarti melihat. Rut adalah seorang perempuan dari Moab, sebuah bangsa yang dikutuk oleh Allah. Kita tentu tahu ini. Bangsa yang dikutuk oleh Allah karena apa? Karena mereka menolak Allah dan melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Dan kutukan ini ditujukan kepada orang-orang Moab, di mana orang-orang Moab tidak diizinkan masuk ke dalam jemaat Tuhan. Rut berada di bawah kutukan. Tentu saja, jikalau Moab dikutuk, Rut juga masuk ke dalam. Rut berada di bawah kutukan ini, dan tentu menjadi orang asing di tanah Betlehem, tempat di mana orang-orang Yahudi tinggal. Kemungkinan besar dia hidup pada zaman kitab Hakim. Tadi saya sudah sampaikan bahwa seorang Naomi, ketika ia dibawa oleh Elimelek, oleh suaminya, untuk keluar daripada kota itu, namun pada akhirnya nanti ia akan kembali lagi. Kita tahu bahwa seorang Naomi yang sudah menjadi janda, dan dialah ibu mertua dari Rut. Dan tentu saja pada akhirnya mereka sama-sama pergi kembali ke Betlehem. Saudara yang dikasih Tuhan, kisah atau kitab Rut ini menceritakan kisah sebuah keluarga Israel yang pindah ke Moab. Dari mana? Dari Betlehem. Kedua putra mereka menikah dengan perempuan setempat dan merasa sangat menetap. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba kedua putra ini, termasuk ayah mereka, meninggal dan meninggalkan 3 orang janda. Elimelek selesai, mati. Anaknya juga. Saudara, ini tadi yang saya sampaikan, ini pergumulan yang begitu berat. Tentu siapapun kita, ditinggal suami, ditinggalkan kedua anak. Mungkin kalau tinggalkan merantau gak jadi masalah, tapi ditinggalkan untuk selama-lamanya. Yang tadinya masih bercakra, masih bermain, masih bersuka cita, masih bercerita, tiba-tiba Naomi ketika tidur dilihat di samping kanan tidak ada suami. Saudara, inilah pergumulan yang begitu berat. Namun tema pagi ini berbicara tentang pergumulan pasti berlalu, atau badai pasti berlalu. Ya, saudaraku, kita tahu bahwa setiap kita pasti memiliki pergumulan. Mungkin pergumulan dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Pergumulan ketika kita tahu bahwa perusahaan kita sedang turun drastis, ekonomi kita sedang anjlok, saudara. Rumah tangga kita sedang kacau. Istri tinggalkan suami, suami tinggalkan istri, istri punya pil, suami punya uwil. Bukan waktu Indonesia luar gitu ya. Wanita idaman liar. Di istri juga sama, perempuan idaman liar. Sama-sama punya pergumulan yang berat. Namun seringkali ketika kita bicara tentang pergumulan, banyak orang yang tidak mengerti bahwa mereka harus mencari Tuhan. Mereka harus datang kepada Tuhan, bukan datang kepada manusia. Alkitab katakan dengan jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Wow, saudaraku, setiap orang pasti memiliki pergumulan yang besar. Saya punya pergumulan, tetapi perbedaannya adalah yang membedakan orang yang belum mengenal Kristus dengan orang yang sudah mengenal Kristus. Perbedaannya adalah ketika mereka memiliki pergumulan yang berat, orang di luar Kristus, mereka pasti mencari manusia. Mereka pasti hidup dalam perdukunan. Mereka pasti hidup dalam dosa mereka. Tetapi ketika hidup orang yang sudah mengenal Kristus, ketika ia memiliki pergumulan, yang pertama kali ia harus lakukan, dia harus berlutut dan berdoa. Dia harus mencari hadirat Tuhan. Dia harus bertanya kepada Tuhan, "Why me Lord?
Kenapa saya? Apa yang harus saya lakukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Naomi dia punya prinsip yang tepat sekali. Sekalipun yang ditinggalkan oleh suami yang dia cintai, yang ditinggalkan oleh anak-anak yang dia kasih, namun dia percaya akan janji Tuhan. Dia percaya akan kasih Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan Naomi. Saudaraku, sekalipun jikalau kita lihat di ayat ke-20, karena pergumulan-pergumulan yang berat ini, dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saking beratnya pergumulan itu, saudara, dia berkata, jangan sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Kalau kita mau ke Mesir atau mau menuju Israel, saudara, ada di sana sumur Mara. Di sana dikatakan ketika perjalanan Holy Land ini, kita membawa setiap peserta menuju ke sumur Mara ini kembali mengingatkan bahwa Tuhan membuat yang pahit menjadi manis. Saudara dikasih Tuhan, pahit menjadi manis. Jadi tidak ada selamanya pergumulan itu yang terus dikatakan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa dibereskan, asalkan kita mau datang pada Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatan, pikiran, kehebatan, tetapi andalkan Tuhan di dalam segala aspek hidup. Kita bisa berkata bahwa badai ini atau pergumulan ini pasti berlalu, yes, asalkan kita melekat dengan Tuhan. Kita cari Dia, kita datang kepada Dia, kita mengadu kepada Dia, bukan kepada manusia. Dan percayalah saudara, yang pahit ini, kehidupan yang pahit yang kita rasakan ini, mungkin kita tidak sanggup, kita mengatakan, Tuhan saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Mungkin saudara akan mengakhiri hidup saudara hanya karena saudara memiliki pergumulan yang berat. Ketika engkau melihat keluargamu yang berantakan, ketika engkau melihat ekonomimu yang susah, ketika engkau melihat bisnismu yang semakin hancur, ketika engkau merasakan bahwa tidak ada lagi orang yang memperhatikan dirimu, engkau seringkali atau kita mungkin sebagai manusia akan mengambil keputusan yang salah, bukan datang kepada Tuhan, tapi mencari jalan pintas, yaitu game over, bunuh diri. Tuhan tidak izinkan, Tuhan tidak inginkan itu terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat situasi di bangsa kita, baik dari presiden sampai kepada RT, mereka juga punya pergumulan. Kenapa saudara? Karena kita tahu situasi saat ini, kondisi yang sangat tidak menentu ini. Para pemimpin kita berteriak terus, bagaimana situasi ini bisa dipulihkan. Bahkan bukan hanya pemimpin-pemimpin kita, bahkan gereja-gereja punya pergumulan. Ada gereja yang sekarang sudah buka, ada gereja yang belum buka. Yang belum buka ini masih bergumul. Karena jikalau mereka buka, karena tidak boleh menggunakan AC, buka pintu, buka jendela, ini menjadi pergumulan mereka. Jangan sampai nanti ketika saya buka pintu, ketika saya buka jendela, orang di sekitar saya mendengar, lalu gereja ini akan ditutup. Ini bukan satu hal yang main-main. Ini pergumulan yang begitu berat oleh hamba-hamba Tuhan, yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Ini bukan sekedar uang saudara, ini bukan sekedar finansial atau materi, tetapi ini bicara tentang spiritual, bicara tentang roh, bicara tentang pergumulan, persekutuan bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, andalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, dan percayalah saudara,
apa yang saudara alami, bukan saudara melakukan atau mencari dia pasti berikan solusi. Naomi, Ruth memiliki pergumulan yang hebat dalam hidup. Sekali lagi, Naomi dan Ruth memiliki pergumulan yang hebat dalam hidup. Namun yang membedakan mereka percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup. Jikalau Naomi dan Ruth percaya bahwa Dia Allah yang menyertai, bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara, kita harus percaya bahwa Dia Allah yang menyertai, yang tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Pergumulan pasti berlalu, asalkan kita andalkan Tuhan, bukan andalkan. Mungkin kau yang masih sulit, engkau juga andalkan. Karena tidak ada orang yang tidak bangun tidur kau sudah punya pergumulan. Kau melewati hari-hari yang baru 24 jam, 1 kali 24 jam. Engkau masih harus berdoa kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan bergumul terus, bergumul. Di mana kata bergumul sekali bergejolak dalam hati, berlutut datang kepada Tuhan. Sekali lagi saudara dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, memiliki pergumulan tentu itu aku, tetapi yang paling luar biasa adalah bagaimana kita mengatasi pergumulan, yaitu kita harus percaya bahwa masih ada Yesus, masih ada jawaban, masih ada Yesus, masih ada harapan. Saudara, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir menghadapi hal ini. Tuhan sudah membawa saudara naik satu, naik dua, berarti di sini masih ada penyertaan Tuhan yang hebat bagi saudara. Sekalipun mungkin di tingkat yang ketiga, saudara akan turun lagi ke tingkat yang kedua. Saudara mulai lagi bergumul. Kenapa? Karena mungkin di tingkat yang ketiga, saudara mulai sombong. Kita mulai Tuhan mulai bentuk lagi saudara. Turun lagi. Dan saudara mulai mengaku, oh iya. Nah, saudara bergumul lagi. Waktu saudara punya pergumulan, punya persoalan, saudara banyak datang kepada Tuhan. Saudara banyak menyembah Tuhan. Tetapi ketika saudara sudah dipromosikan, naik, ekonomi saudara sudah stabil, bisnismu sudah stabil, semuanya sudah oke, tapi di level saudara mulai lupa Tuhan. Saudara tidak lagi mencari Dia. Tuhan buat saudara kembali tumbuh. Untuk apa? Bukan untuk hukum saudara, tetapi untuk mengingatkan bahwa dalam hidup ada Dia yang berkuasa, ada Dia yang berkehendak. Hidupmu bukan milik, hidupmu milik Tuhan. Amin. Hidup saudara bukan milik saudara, tapi hidup saudara adalah milik Tuhan. Ingat baik-baik. Sampai detik ini hidup, jika saudara belum kasih hidup, berikan hidup buat Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh terus menguatkan bahwa di balik setiap pergumulan masih ada Yesus yang senantiasa menolong kita. Masih ada Yesus, masih ada jawaban. Masih ada Yesus, masih ada harapan. Jangan pernah lupa dalam setiap pergumulan cari Dia, datang kepada Dia. Mungkin persoalan skala ekonomi, persoalan bisnis, persoalan rumah tangga, suami istri dengan anak-anak, mungkin persoalan studi. Ingat bahwa Tuhan masih ada buat saudara dan saya. Puji Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur berkaitan Tuhan
Bapak Nasari Yesus Nazaret. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan bersama-sama semeja denganmu. Kami akan kembali merenungkan akan kebaikan Tuhan. Kami akan menerima perjamuan di pagi ini. Terima kasih atas setiap jemaat Tuhan yang di rumah yang menyaksikan dan yang akan mengikuti perjamuan ini. Tuhan juga menolong, menyertai, dan memberkati setiap. Terima kasih Bapak. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.